Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Wildan Fadilah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, berhasil meraih medali emas pada ajang kompetisi internasional World Intention Competition and Exhibition 2021 yang digelar di Malaysia pada 5 hingga 28 September 2021 secara daring. Wildan bersama dengan rekannya dari universitas lain menciptakan karya yang bernama Nickelodeon, yakni mengubah sampah makanan dan organik menjadi bioetanol. Kemudian ini sebenarnya kami terinspirasi karena masih banyak sekali food waste yang ada di sekitar kita. Food waste itu termasuk sampah makanan, sampah organik dan lain sebagainya yang masih belum terorganize atau belum dimanfaatkan secara optimal gitu. Dan kita sendiri tahu nih kalau misalnya sampah-sampah organik, kemudian food waste dan organic waste seperti itu apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, mereka juga akan menimbulkan masalah seperti munculnya gas metan ke udara yang itu juga berbahaya gitu kan untuk lapisan ozon kita. Sedangkan penemuan-penemuan saat ini belum ada yang menyentuh atau yang membuat atau mengorganisir dari sampah-sampah tersebut. Nah, sehingga di sini kami hadir untuk mengubah sampah tersebut menjadi bioetanol. Kenapa kita memilih bioetanol? Karena ternyata kandungan dari food waste tersebut sangat tinggi sekali kandungan bioetanolnya apabila kita proses secara benar gitu. Memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri menjadi dambaan bagi setiap orang. Salah satunya adalah Wildan Fadilah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkesempatan untuk melakukan student exchange ke University of Pisa di Italia. Wildan belajar di negara Pisa tersebut melalui program Indonesian International Student Mobility Awards 2021. Pertama, yang membedakan adalah kita bicara lingkungan dulu nih. Lingkungan yang membedakan itu adalah karena di sini lebih dingin. Personally speaking, ini cukup mengganggu karena tidak bisa konsentrasi dalam belajar. Bayangkan ketika belajar, saya harus menggunakan jaket tebal seperti ini, kadang menggunakan kupluk gitu kan. Jadi sangat mengganggu. Sedangkan kalau di Indonesia kita belajar bisa dalam keadaan apapun gitu loh, maksudnya tanpa harus memakai jaket yang tebal, memakai baju santai, kita bisa fokus belajar gitu kan, karena udaranya cocok dengan kita. Yang pertama. Yang kedua, berasal dari lingkungan itu adalah makanan. Di Indonesia itu kita bisa dapetin makanan apapun yang kita mau itu pedas, asin, kecut, itu soalnya kita bisa dapet gitu kan dengan mudah dan murah. Sedangkan di sini tuh ketika kita pusing belajar, kita pengen makanan-makanan yang kayak kecut, yang menyegarkan gitu, atau mungkin makanan yang pedes, itu susah banget didapat. Dan kalaupun ada, itu mahal banget. Itu yang paling kerasa banget sih, Kak, kalau dari segi lingkungan. Kemudian kalau dari segi pembelajarannya, of course, even though di Brawijaya International Class di FEB itu udah udah taught in English semua, dosen-dosennya juga sudah berbahasa Inggris semua, the discussion also held in English, tapi ketika nyampe di Italy, I don't know why, feel-nya itu kerasa beda banget. It way more difficult when I study here. Ketika sampai di kampus belajar, ternyata lebih susah gitu. Aku nggak tahu ini sebenarnya salahnya di mana gitu kan. Dosen di sini tuh lebih singkat dalam menjelaskan, kemudian lebih tidak peduli kepada mahasiswa, jadi kita mau datang ke kelas atau enggak, they don't really care. Sedangkan kalau di Indonesia kita bakal di absen, kita bakal ditanya.
Pemirsa, komoditi kelapa sawit Indonesia yang termasuk terbesar di dunia memiliki kompleksitas permasalahan tersendiri, salah satunya pada pemanfaatan limbah sawit. 5 mahasiswa FHUB melalui Tanoto Foundation melakukan penelitian analisis koherensi kebijakan dengan pendekatan berbasis ekonomi untuk melihat regulasi yang sesuai agar pemanfaatan limbah sawit dapat lebih bermanfaat. Jadi secara garis besar penelitian ini tuh mengenai limbah kelapa sawit. Karena kan Indonesia sendiri kan adalah negara terbesar kan Pak penghasil sawit. Nah di samping itu secara otomatis limbah-limbah itu banyak dan sampai sekarang pemanfaatannya itu masih realisasinya kurang sama sekali. Kayak misalkan saja saya kasih contoh ada limbah padat, limbah cair. Nah limbah cair ini itu sebenarnya berpotensi untuk menghasilkan energi listrik. Tapi kenyataannya masih di angka 10% untuk realisasinya ke arah energi listrik. Nah, inisiasi dari kami adalah membuat suatu iron atau circular economy reformulation dengan menerapkan 2 hal. Yang pertama, karena kami orang hukum, ya kita merevisi sama memperketat regulasinya dari sisi regulasinya. Kira-kira apa regulasi yang kurang atau mungkin kira-kira apa regulasi yang belum berkoherensi begitu. Kemudian selain penyikapan atau merevisi tentang regulasinya sendiri, kami itu merekomendasikan dengan penerapan economic based approach. Jadi economic based approach ini ada subnya lagi. Yang pertama ada carbon tax atau insentif pengurangan pajak penghasilan sama green loan gitu Pak. Jadi dengan rekomendasi ini diharapkan limbah itu bukan hanya sekedar dibuang tanpa ada nilai ekonomis. Kemudian para pengusaha atau petani itu diberikan kemudahan-kemudahan untuk mengolah dan memanfaatkan limbah. Laboratorium Arsitektur Nusantara FTUB sebagai wadah kajian bagi mahasiswa dan dosen arsitektur melakukan penelitian dengan mempelajari prinsip-prinsip rumah adat dengan kondisi kontemporer. Prinsip-prinsip tersebut menurut Ketua Lab Yusfan Adeputra Yusran masih dapat disesuaikan dengan kondisi bangunan saat ini. Tentang arsitektur Nusantara itu apa? Sebenarnya arsitektur Nusantara ini sendiri merupakan sebuah keilmuan yang kita kembangkan itu dari tahun 2006 untuk menggantikan definisi arsitektur tradisional. Jadi arsitektur Nusantara itu kita pakai di keilmuan arsitektur sebab jikalau kita masih menggunakan istilah arsitektur tradisional, kita masih terperangkap dengan memori masa lalu. Yang mana dengan seperti itu tidak ada perkembangan dari arsitektur itu sendiri karena kita melihatnya dalam konteks tradisi. Karena kalau kita bilang tradisi itu kan ya seperti itu, tradisi itu nggak bisa dirubah-rubah lagi tradisi. Kalau sudah namanya tradisi kan Pak G. Jadi kita gantikan istilahnya itu dengan arsitektur Nusantara. Nah, sejalan dengan semangat itu maka juga yang dulunya sebenarnya lab ini dulunya namanya itu lab sejarah dan teori arsitektur. Dengan semangat itu juga, karena kita tidak melihat lagi sejarah itu sebagai bagian dari masa lalu, tapi juga harus dikembangkan ke masa depan, maka kita menggantinya dengan nama Lab Arsitektur Nusantara, sesuai dengan semangat itu tadi. Nah, kemudian kegiatannya apa saja? Selama ini kami mengembangkan memang penelitian-penelitian terkait dengan di bidang arsitektur dan juga pengembangannya di dalam bidang pengembangan bangunan adalah kita mencoba mempelajari banyak-banyak prinsip-prinsip yang terdapat di rumah-rumah adat kita, rumah-rumah vernakular kita. Yang itu kemudian kita coba artikulasikan kembali dengan semangat kekiniannya ke bangunan kontemporer. Jadi seperti yang kita lihat tadi di lab kita, lab Arnus itu, jadi bagaimana misalkan prinsip-prinsip dinding yang bisa bernafas, terus kemudian atap yang bisa terbuka, itu bisa diimplementasikan ke bangunan masa kini. Jadi itu yang banyak kita kaji, dan juga banyak juga kita mengkaji teori-teori tentang arsitektur yang berkaitan khususnya dengan bagaimana cara hidup masyarakat yang dulu dan bisa dipakai hingga saat ini, karena banyak elemen-elemen arsitektur yang ada di tengah masyarakat itu sebenarnya masih sesuai dengan
nilai kesejamanannya dengan saat ini. Contoh kasus misalnya Pak, nilai-nilai gotong royong gitu kan Pak ya, itu masih bisa kita pakai dalam arsitektur gitu untuk membangun, dan kaitannya itu dengan metode kami membangun pada saat kami melakukan pengabdian Pak. Jadi pengabdian itu tidak top down, kita sewa tukang gitu, kita bangunkan mereka, misalkan mereka butuh balai RW atau musola atau masjid, tapi kita coba rancangkan sebuah bangunan yang itu bisa dibikin bertahap dengan swadaya masyarakat. Pemirsa, kepedulian terhadap masa depan penyandang disabilitas yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan hidup produktif mendorong Sri Rahayu, pendiri komunitas Pejuang Mimpi, untuk membuat program menciptakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Kegigihan Sri Rahayu, ibu dari penyandang Down Syndrome ini, mengantarkan meraih untuk penghargaan dari Badan Pengembangan Internasional Amerika Serikat USAID. Dari beberapa kali bincang-bincang sama para caregiver gitu, memang ternyata ditemukan beberapa masalah. Artinya di sini pemerintah sudah mencoba memfasilitasi ya, memberikan kemudahan-kemudahan buat sahabat Diva. Saya menyebutnya sahabat Diva dengan peraturan bahwa ada persyaratan minimal sekian persen di sebuah perusahaan ataupun instansi harus menerima teman-teman difabel ini. Cuma pada kenyataannya ternyata mereka merasa itu tidak sama rasanya. Ketika mereka bekerja di sana, meskipun mereka pakai fasilitas itu, rasanya penerimaan masyarakat, pimpinan ke mereka itu tidak sama. Jadi ada rasa minder, ada rasa tidak percaya diri seperti itu. Nah, akhirnya saya berpikir beberapa poin. Yang pertama, bahwa permasalahan pemerintah kita itu bukan hanya pada sahabat Diva ya. Jadi ada masyarakat miskin juga, ada teman-teman lain yang UKM kayak misalnya gitu yang juga membutuhkan support pemerintah. Sementara keuangan negeri ini sangat-sangat terbatas ya, yang ada hutangnya yang banyak gitu kan, dan tidak mungkin bisa untuk memfasilitasi semua itu, dan juga tidak baik rasanya saya pikir kalau misalnya kita mendidik sahabat Diva ini untuk selalu bergantung pada bantuan gitu, pada bantuan pemerintah atau bantuan orang lain atau ingin dikasihani atau apa. Itu menurut saya bukan sebuah pendidikan yang baik, sehingga saya terpikir kenapa tidak mendorong sahabat Diva ini untuk menjadi seorang entrepreneur. Dengan menjadi seorang entrepreneur, mereka itu tidak perlu merasa rendah diri. Karena mereka adalah business owner di situ, mereka berhak untuk memerintahkan apapun kan. Mereka juga punya peluang yang sama dengan teman-teman mereka lainnya, sahabat mereka lainnya yang mungkin secara physically dia punya kesempurnaan. Tapi kalau kita bicara tentang peluang, fisik itu tidak menjadi batasan kalau menurut saya, karena semua punya potensi yang sama, tinggal bagaimana mereka untuk menemukan potensi itu. Nah, disitulah saya mencoba melihat profesi-profesi apa sih yang bisa dilakukan sahabat Diva ini di rumah. Nah, salah satunya adalah profesi penulis. Nah, rupanya aktivitas saya ini dipantau sama Ibu Titing dari Kementerian Sosial gitu, dan dilaporkan ke mitra kunci USAID, sehingga waktu itu saya diundang untuk hearing memaparkan apa saja program yang saya buat untuk mereka. Nah, di situ saya jelaskan ada beberapa program yang memang kami ingin laksanakan, tapi memang masih terbatas. Yang kami laksanakan baru beberapa, yaitu baru di kelas menulis dan kelas memasak gitu. Karena memang program ini murni pendanaannya masih dari CSR-nya Dapur F3. Jadi Dapur F3 adalah usaha kami untuk
memenuhi kebutuhan keluarga ya Mbak Dinia ya. Jadi sebagian keuntungan dari usaha ini kami gunakan untuk bisa memfasilitasi sahabat Diva belajar. Pemirsa, untuk memulihkan sektor perhotelan dan pariwisata di Kota Malang, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC) Kota Malang aktif menggandeng komunitas lain untuk saling bersinergi. Agus Basuki, Ketua PHRI Kota Malang, menyebut berbagai komunitas mulai dari travel, pemandu wisata, kafe dan lainnya aktif digandeng untuk ikut membantu pemulihan kondisi tersebut. Asosiasi dan komunitas ini dirasakan efektif untuk ikut melakukan edukasi penerapan prokes, aplikasi Peduli Lindungi, hingga vaksinasi di sektor hotel dan wisata. Koordinasi terus Pak kami lakukan karena memang walaupun dalam keadaan pandemi kita selalu aktif di grup Pak, di grup aktif. Jadi anggota semua masuk dalam grup. Setiap kegiatan, setiap kita ada perkembangan tentang bagaimana situasi, kita selalu melaporkan koordinasi walaupun dengan dengan hanya lewat ini ya, lewat WA atau lewat telepon dan sebagainya. Berita-berita perkembangan terbaru kita akan ini kan, termasuk koordinasi bagaimana mengatasi masalah. Kayak kemarin itu koordinasi kita mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian koordinasi kita tentang pelaksanaan vaksin. Nah, itu kita selalu termasuk koordinasi tentang perkembangan bagaimana di hotel-hotel saat ini setelah PPKM level 3 dan sebagainya. Selalu koordinasi. Tidak hanya dengan sesama anggota hotel restoran, tetapi juga dengan pemerintah, dengan media, kemudian dengan akademisi. Kami selalu koordinasi, termasuk dengan pelaku pariwisata yang lain, asosiasi pariwisata yang lain, semacam Asita, semacam HPI, semacam pemandu wisata, Pak. Itu kita selalu komunikasi, sehingga apa yang bisa kita kerjakan bersama dalam rangka untuk meningkatkan, mengembalikan bahwa Kota Malang ini bergeliat lagi kepariwisataan, itu selalu kita upayakan. Pemirsa, Raja Brawijaya baru saja menggelar open house mengenal unit kegiatan mahasiswa dan organisasi mahasiswa di Universitas Brawijaya. Kegiatan yang diselenggarakan daring ini menantang mahasiswa atau menantang kreativitas tim Raja Brawijaya untuk menghadirkan acara yang lebih menarik bagi mahasiswa baru agar dapat memaksimalkan potensi non-akademik melalui UKM. Open house tahun ini tuh kita bawa konsepnya benar-benar kita pengen main talent itu benar-benar dari teman-teman UKM gitu. Jadi kemarin di konsepnya itu storyline, jadi kita bakal ada kemarin tuh ada cerita ada alur ceritanya sih sebenarnya. Alur cerita, jadi dari awal kan kita temanya itu kebetulan ada berani, berproses, dan bermanfaat. Nah, jadi kita ada 3 storyline gitu. Jadi masing-masing part berani, berproses, dan bermanfaat ini ada UKM-nya masing-masing. Dan itu semuanya UKM-nya jadi
main talent di situ. Nah mungkin hanya disambung oleh beberapa aktor dari panitia itu untuk memperbagus cerita aja. Jadi kita kayak ada cerita, terus tadi di akhir juga kemarin ada apa ya, unit aktivitas band itu KM Band yang Ex Wonderful Malang yang kita di Bromo, terus ada live performance-nya dari UKM juga kayak gitu sih. Jadi semi apa namanya, pada saat itu sebenarnya ada yang taping dan ada recording gitu, bahkan ya ada yang live, cuman live-nya live taping ya. Mungkin untuk next part of setelah ini gitu, jadi kayak ada kita mungkin menyediakan nanti dan kita sudah menawarkan kepada teman-teman UKM untuk mereka tuh open rekrutmen massal, nanti misal ada yang ingin dipromosikan lewat websitenya Raja, itu mungkin nanti open rec-nya UKM itu bisa info-infonya akan masuk di websitenya Raja Brawijaya. Mungkin kayak gitu sih Kak. Pemirsa, bagi mahasiswa baru di Universitas Brawijaya yang ingin aktif dalam organisasi harus menunjukkan minat dan jiwa kepemimpinan agar dapat bergabung dalam organisasi yang diminati. Humas AIESEC in UB Cantika mengatakan bagi mahasiswa baru yang ingin aktif seperti di AIESEC UB harus mampu untuk menunjukkan minat dan talenta yang dimiliki agar dapat bergabung dan berkembang dengan organisasi yang ingin diikutinya. Kalau misalkan di AIESEC itu kita pasti punya probation, menunjukkan kalau misalkan new itu pantas untuk tetap lanjut di AIESEC atau tidak Pak. Jadi probationnya itu pasti ada targetnya anak-anak masing-masing di setiap divisi masing-masing. Terus kalau misalkan dalam 1 bulan atau 2 bulan, kayaknya harusnya 2 bulan ya Pak. Itu masa probationnya itu 2 bulan. Kalau misalkan dia nggak sampai target, biasanya mereka nggak bakal lanjut di AIESEC, bakal auto keluar lagi gitu kalau misalkan nggak sesuai dengan probation. Jadi kalau misalkan udah lulus dari selama probation berjalan juga sampai seterusnya kalau misalkan udah lanjut, kalau di AIESEC itu Pak punya acara masing-masing di setiap divisi. Kayak misalkan kalau di saya kan di public relation kita yang bikin alumni talks Pak. Misalkan yang kayak yang saya pakai ini di background saya. Terus contohnya juga jadi kita pas seiring jalannya waktu gitu, nanti kita bakal bikin acara-acara terbaru gitu Pak. Misalkan juga ada sharing youth. Kalau sharing youth itu kita bisa dari public relation, bisa juga dari divisi yang lain itu bikin IG live, membawakan suatu topik yang bisa diperbincangkan antara kita dan juga speaker yang kita cari di luar. Habis itu ada juga kayak misalkan Impact Circle. Nah, Impact Circle itu kita bikin acara berdasarkan dengan SDG, terus kita juga mencari speaker yang sesuai dengan SDG yang kita ambil saat itu untuk memeriahkan acara kita. Biasanya kayak gitu Pak, dan kita juga non-profit kan, jadi staff-staff baru juga pasti diajarkan mulai dari dasar, dan juga sekarang kita juga lagi ini Pak, lagi mau pemilihan pemimpin baru, kayak misalkan ketua divisinya lagi mau perpindahan, jadi kita sekarang juga yang deket-deket ini kita lagi persiapan itu sih Pak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Ahmad dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.